Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua nggak akan jelasin garapan airdrop, tapi video kali ini, hari ini khususnya lebih fokus kepada edukasi ya. Jadi kita akan belajar bareng-bareng terkait teknologi baru yang lagi hangat diperbincangkan ya oleh teman-teman di Twitter gitu loh. Jadi memang beberapa hari ini tuh banyak banget yang ngebahas ini di Twitter. Namanya adalah runes gitu ya. Mungkin kalian udah sebagian juga udah pernah dengar ya apa itu runes gitu. Nah, tapi di video kali ini gue akan lebih dalam jelasin terkait teknologi dari runes tersebut. Ya, kalau bahasa Indonesia tuh orang bilangnya tuh runes gitu ya, atau runes gitu, RUNES gitu. Tapi ya runes gitu ya. So, jadi apa itu runes? Nah, runes ini adalah sebuah protokol yang dibangun di atas Bitcoin Network, ya, di atas jaringan Bitcoin. Tujuannya apa? Tujuannya ya kurang lebih sebenarnya sama sih dengan ordinals. Jadi kalau teman-teman tahu video gue yang sebelumnya dulu pernah gue bahas ordinals, tapi gue akan bahas lagi sedikit. Jadi ordinals itu adalah kurang lebih ingin menciptakan sebuah aset baru di atas jaringan Bitcoin. Jadi jaringan Bitcoin Network ini kan sebenarnya asetnya cuma satu, yaitu BTC doang gitu kan. Cuma orang-orang tuh pengen nih bisa nih bikin NFT ataupun bikin token di atas jaringan Bitcoin Network. Nah, hal itu sebenarnya kan tidak bisa dilakukan karena tidak ada namanya teknologi smart contract pada jaringan Bitcoin. Teknologi smart contract itu baru ada ketika Ethereum diperkenalkan. Ya, jadi Ethereum ngelihat bahwa oh ini ada masalah nih pada Bitcoin Network, dia nggak ada smart contract, akhirnya dia bikin lah. Kurang lebih gitu jalan ceritanya. Nah, eh, karena komunitas Bitcoin ini kuat ya, akhirnya ada developer yang mencoba, gue pengen nih ada NFT nih atau token di atas Bitcoin Network, caranya gimana ya? Caranya dibuatlah sebuah protokol. Jadi ini bukan blockchain layer 2, bukan, tapi adalah sebuah protokol di mana dia menyebutkan namanya itu di inscribe ya atau ditulis gitu, inscribe. Nah, jadi kalau di ordinals inscribe itu kita bisa bikin sebuah kayak NFT ataupun sebuah kayak token. Jadi sebenarnya itu bukan token tapi ya kayak kayak token aja gitu loh. Ya di inscribe sebutannya. Nah, intinya dia menulis sebuah source code pendek atau codingan pendek untuk menciptakan token ataupun NFT tadi dengan kualitas yang jauh lebih rendah atau jelek karena Bitcoin Network itu tidak bisa memproses sebuah data dalam jumlah byte yang besar, byte terbatas. Nah, singkat cerita, ya dibuatlah sebuah ordinals di mana ordinals ini punya kelemahan juga. Kelemahannya apa? Yang pertama, ketika kalian pengen ngedeploy atau membuat sebuah aset, itu karakternya itu maksimal cuma 4. Ya, contoh ordi, sats gitu ya. Terus peto gitu, tope ya, dan lain-lain. Maksimal 4 karakter. Ya, itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, dia ini eh, hanya terbatas pada byte yang kecil. Jadi deploy-nya itu byte-nya paling kecil itu adalah 4 bytes, sedangkan paling gedenya itu adalah 5 bytes. Jadi sangat kecil sekali, teman-teman, ya. Nah, jadi ada kelemahan itu akhirnya dibuatlah teknologi atau protokol yang baru dan next-nya ordinals gitu ya, the next levelnya. Nah, sama nih dibuat oleh tim atau developer yang sama yang bikin ordinals. Muncullah namanya adalah runes. Nah, runes ini itu bisa kalian akses, bisa kalian beli menggunakan wallet Xverse dan juga Unisat wallet. Jadi dua wallet ini tuh intinya adalah wallet yang memang fokusnya ke ekosistem Bitcoin dan bisa digunakan untuk membeli ordinals. Dan sekarang dodonya sudah upgrade dan bisa untuk beli runes ataupun kalian bikin runes. Nah, kelebihan dari runes adalah pertama, karakternya ya. Karakternya ini itu bisa sampai 26 karakter. Jadi contoh misalnya ya, Yunep ganteng lagi cari jodoh. Nah, ini bisa. Jadi gue bisa bikin token dengan nama tokennya sepanjang ini ya. Jadi ini unik sekaligus konyol gitu ya. Jadi bisa sepanjang ini gitu loh. Nah, terus kalian bisa masukin jumlahnya berapa dan capnya berapa. Tentu saja dengan panjangnya karakter ini, maka byte size-nya itu jauh lebih besar. Tapi tetap nggak terlalu besar banget gitu ya. Besarnya masih kecil kayak gitu. Ya, itu namanya karakter set seperti itu. Nah, tapi karena dia dibangun di atas Bitcoin Network, tentu saja kelemahan yang ada di ordinals itu juga ada di runes ya. Kelemahannya apa? Yang pertama, lama
ya, transaksinya lama banget. Kenapa? Karena dia dibangun di atas Bitcoin Network, sedangkan Bitcoin Network itu hanya didesain untuk peer to peer atau kirim aset Bitcoin dari satu wallet ke wallet lain. Itu aja udah lambat. Nah, ketika dimasukkan dengan file size yang jauh lebih besar, maka otomatis transaksinya itu akan memproses lebih lambat lagi. Sehingga keterlambatan dalam ketika kita minting atau kita beli ataupun kita jual itu jauh lebih lambat seperti itu dibandingkan kalian peer to peer ya. Dan mungkin runes ini bisa lebih lambat dibandingkan ordinals karena file size-nya juga lebih besar. Problem kedua, biaya jaringan. Biaya jaringannya otomatis dia akan pakai Bitcoin sebagai biaya jaringannya. Dan karena dia ngelempar atau validasi transaksinya di para miners di Bitcoin Network, otomatis biaya jaringan yang dibayarkan itu akan jauh lebih mahal karena file size itu jauh lebih besar. Sehingga membutuhkan validasi yang jauh lebih lama dan tentu saja biaya yang harus kita bayarkan lebih besar. Kayak gitu. Itu kelemahan yang kedua. Yang ketiga, dia tidak liquid. Tidak liquid dalam artian apa maksudnya? Jadi, kalau kita biasanya jual beli aset kripto di exchange ya, ataupun di DEX misalnya, di PancakeSwap atau Uniswap, itu ada likuiditas. Kita bisa jual asetnya kapanpun, kita bisa beli asetnya kapanpun, karena memang sudah disediakan likuiditas oleh para penyedia likuiditas di likuiditas pool gitu ya, di kolam likuiditas. Nah, sedangkan sama dengan ordinals, ketika kita ingin jual beli aset runes di Bitcoin Network secara on-chain menggunakan wallet Web3, maka dia sifatnya itu kita harus nunggu sampai ada yang membeli runes yang kita tawarkan. Jadi teman-teman masukin jumlah runesnya, jumlah harganya, ya tunggu sampai ada orang yang beli. Jadi kayak jualan NFT. Jadi kurang lebih sama dengan ordinals. Kalau ordinals kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah sama di runes juga. Nah contoh ini misalnya kalian pengen beli Satoshi Nakamoto ya. Nah ini kalian kalau pengen beli itu kalian harus ini apa? Harus ada Bitcoinnya dan kalian bisa beli gitu. Tunggu ada orang yang jual dengan harga yang ingin kalian beli seperti itu. Nah sama kalau kalian pengen jual kan harus tunggu sampai ada orang yang membeli aset kalian. Jadi itu kelemahannya tidak liquid. Dan resikonya apa kalau nggak liquid, barang nggak liquid gitu ya. Resikonya adalah ketika harganya tiba-tiba ada yang ngejual murah banget di bawah harga pasar, itu kan otomatis ngerusak harga pasar. Dan yang lain pasti panik dan ngikut jual. Nah itu resikonya di situ. Jadi harganya itu lebih mudah jatuh gitu ya. Sama kayak NFT. Jadi solusinya apa? Nah nanti gue akan kasih tahu solusinya ya. Nah, selanjutnya Runes ini sebenarnya dia tidak punya koin official atau tidak punya token official. Jadi sama kayak Ordinals, kan kebanyakan dulu orang mikirnya Ordi itu adalah punyanya Ordinals protokol. Sebenarnya bukan. Jadi Ordinals Ordi sendiri, token Ordi kalau kalian tahu yang ada di Binance, itu literally meme coin yang dibuat oleh orang yang anonim, orang luar gitu, orang yang tidak kita kenal. Jadi sama nih dengan Runes. Runes ini juga tidak punya koin ataupun token yang mewakili developer dari si Runes Protocol. Jadi Runes Protocol ini hanya menyediakan platform, menyediakan fasilitas, orang bisa minting, semua orang bisa bikin dengan bebas. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Ya, nah ini contoh beberapa runes yang sudah ada, yang sudah terdaftar. Ini ada Runescan or Scans. Gue akan taruh di deskripsi video, kan bisa lihat-lihat. Ya, ini ada Hold Diamond, Pep with Hawkers dan lain-lain. Ini banyak banget. Ini runes-runes yang sudah diciptakan, yang sudah ada saat ini, kayak gitu. Ya, dan ini kan bisa perdagangkan ya kurang lebih gitu. Nah terus gue tidak menyarankan kalian untuk beli runes pakai Unisat ataupun Xverse sebenarnya. Tidak menyarankan kalian beli di Web3 ya. Kenapa? Karena kayak tadi gue bilang alasan yang pertama adalah biaya jaringan mahal. Kedua, dia pakai Bitcoin. Jujur kalau gue holder Bitcoin sayang banget gitu loh. Mendingan Bitcoinnya gue landingkan, gue pinjem USDT, gue belinya pakai USDT kayak gitu. Yang ketiga, dia nggak liquid. Itu yang paling resikonya paling bahaya. Karena ketika kalian transaksi itu jaringannya lambat, transaksinya lambat, kalau dia nggak liquid, kalian bisa telat jual, ya kan? Itu resiko gitu loh. Tapi kalau kalian yakin pengen on chain dan kalian punya duit yang besar atau modal yang besar untuk membeli dalam jumlah banyak karena biaya jaringan mahal ya. Jadi kalau bisa kan belinya banyak juga. Ya itu silakan kalian pakai Xverse atau Unisat untuk membeli di marketplace kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi, solusi yang bisa gue berikan pertama adalah kalian pakai exchange yang memang sudah support
atau listing token-token runes. Contohnya saat ini baru ada satu exchange, gue nggak tahu ketika kalian nonton video ini sudah bertambah atau belum, cuma yang saat ini yang gue riset baru ada satu, yaitu di Gate.io, itu dia udah ada token Satoshi Nakamoto. Ya, jadi ini adalah token runes. Sebenarnya ada dua ya, ada satu lagi. Namanya kalau nggak salah itu meme runes. Cuma kalau kalian tertarik bisa cek Satoshi Nakamoto. Ya, terus oh ya kalau kalian penasaran kok token-token runes-nya supply-nya berapa sih? Kalian bisa cek di bagian di rune scan. Ya, jadi contoh tadi Satoshi Nakamoto. Nah, ini kita coba cari ya. Coba gua search Satoshi. Nih, kan ketik aja di sini. Nah, ini muncul di Satoshi Nakamoto. Sama ya dengan yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa cek supply-nya di sini. Ya, current supply. Ini artinya ada 21 juta Satoshi Nakamoto yang beredar gitu loh. Dan ini sudah termintingkan semua. Nah, dia sudah ada sejak 20 April 2024. Nah, di sini sebutannya adalah etching ya. Jadi dia punya sebutan sendiri yaitu etching. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya ini udah bisa diperdagangkan di exchange kayak gitu. Dan ini liquid. Kelebihannya liquid. Jadi kan pengen beli atau jual kapanpun bisa. Kalian bisa pakai market order. Kalau kalian pengen langsung cut loss atau pengen langsung jual itu juga bisa. Ya, lebih better daripada kalian pakai Unisat atau Xverse. Selanjutnya adalah Whale Pro ya, atau Whale Market. Tapi yang ini sifatnya adalah pre-market ya. Jadi kita bisa jual beli pre-market ya, atau aset-aset runes yang sebenarnya belum ada di spot kayak gitu. Nah, ini saat ini kalau nggak salah baru ada Poi runes dan nantinya dia akan terus bertambah beberapa runes lainnya. Nah, kalau ini kalian bisa pakai Solana. Jadi biaya jaringannya lebih murah atau kan bisa pakai blockchain lainnya untuk melakukan pre-runes ya. Nanti linknya semua kan gue taruh di deskripsi video. Lalu pertanyaan kalian kan, kok sebenarnya runes ini ada utility nggak sih, ada fungsi nggak sih? Jawabannya sebenarnya nggak ada. Jadi ini kayak ordinals, jadi benar-benar literally meme atau lucu-lucuan ya, atau hype-hypean gitu. Jadi kalian tetap bisa nyari duit atau make money atau cari cuan di runes sama kayak ordinals bisa, tapi secara jangka panjang menurut gua itu cukup sulit ya. Kenapa? Karena ini tidak ada utilitas, tidak ada alasan untuk orang menyerap supply-nya, kecuali spekulasi. Jadi pastinya nanti ada whale yang masuk dalam jumlah besar, dia beli di bawah, harga naik, dia take profit, kalian yang beli di atas, jadi exit liquidity-nya kalian nyangkut. Itu bisa terjadi. Jadi ya tetap kalian harus waspada, ingat ini high risk banget, high return ya. Dan untuk saat ini mungkin aset runes yang cukup menarik perhatian gue itu ada dua, tapi gue bukan berarti ini ajakan membeli ya, tapi ada beberapa alasan. Yang pertama itu Satoshi Nakamoto, gue tertarik ya. Kenapa? Karena Satoshi Nakamoto ini tuh dia aset pertama yang listing di exchange, yaitu Gate.io. Sedangkan exchange lain belum ada yang listing runes kayak gitu. Dan supply-nya juga termasuk kecil dengan harga $5,5. Supply 20 atau 18 juta sekian itu cukup kecil banget ya, kurang lebih gitu. Terus yang kedua itu adalah Runecoin atau RSIC. Nah, kenapa kalau RSIC? RSIC ini tuh kayak SATS ya, kayak SATS di Ordinals gitu loh. Alokasi supply-nya 21 miliar. Lalu Runecoin ini itu didukung oleh meme coin. Ya, meme coinnya 9gag. Jadi dia ada event juga di situ. That's why kenapa gue cukup punya conviction di dua ini. Tapi baik lagi, ini bukan ajakan untuk membeli kayak gitu ya. Jadi kalian silakan dior sendiri, kalian pelajari sendiri. Intinya runes ini literally high speculation ya. Gue sendiri lebih prefer project-project yang sifatnya itu fundamental. Jadi contohnya kalau untuk Bitcoin ekosistem, gue lebih suka Bitcoin layer 2 atau Bitcoin sidechain atau sejenisnya, di mana orang bisa staking Bitcoin untuk mendapatkan yield atau penghasilan yang lebih. Gue lebih prefer itu untuk utilize aset Bitcoin gue dibandingkan untuk spekulasi. Tapi kalau kalian suka meme, kalian suka spekulasi, ya silakan runes ini cocok buat kalian. Yang jelas kan udah paham resikonya, ini high risk high return banget kayak gitu. Oke teman-teman, thank you nonton videonya, semoga bermanfaat ya, semoga berguna. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih, dadah.